Ya. Keduanya mengaum. Mengetahui kemunculan Galih, Surya melepaskan kunciannya. Harimau putih itu menggerak dan berlari ke arah Galih. Hahaha, benar dugaanku Galih. Harimau itu pasti putramu. Hahaha. Tawa Surya terdengar. Galih melompat dan merangkul sahabatnya. Keduanya bergumul di tanah saling melepaskan kerinduan. Berkali-kali lidah kasar harimau bukit lodaya itu menjelati leher dan pipi Surya Lodaya, membuat Surya tergelak. Haha, kau hebat Galih. Putramu sekarang sudah besar dan kuat. Hehe. Galih berputar-putar di sekeliling tubuh Surya yang terpuduk. Harimau itu kemudian mengaum dan mundur beberapa langkah. Lalu tubuhnya merunduk seperti melakukan sikap sembah tanda takut dan hormat. Harimau betina dan putih yang berada di belakangnya pun melakukan hal yang sama. Aku terima salam saudaraku. Ucap pemuda itu seraya sedikit membungkukkan bahunya. Kau dan keluargamu tampak sehat Galih. Lanjut Surya sambil mengusap kepala sahabatnya itu. Galih pun tampak menunjukkan sikap manjanya. Kedua harimau lain pun sama, mereka seakan telah mengerti bahwa manusia di depannya adalah bagian keluarga Bukit Lodaya. Terlebih melihat Galih sang raja hutan itu begitu akrab. Banyak cerita yang akan kusampaikan padamu Galih. Ayo kita ke puncak bukit. Pendekar Surya Lodaya kemudian melesat ke atas batu dan satu hentakan kakinya tubuhnya melayang ke puncak pohon besar dan berkelebat menuju puncak bukit. Ketiga harimau sahabatnya itu pun melesat ke rimbunan pohon menyusulnya. Sebelum ke puncak bukit, Surya menyempatkan ke tempat kuburan kinasih tubuhnya. Namun yang dilihatnya hanya sebuah kuburan, yaitu kuburan Laras mendiang milik Galih. Pendekar Surya Lodaya memandang sekeliling tempat yang tampak bersih terawat. Rupanya Kisarapan dan Kang Pahing sudah menjalankan permintaanku. Mereka telah pindahkan makam ibuku ke Kertaharja. Gumamnya seraya tersenyum. Galih yang sudah datang menggeram. Terima kasih Galih. Aku bersyukur saudaraku dari Kertaharja telah memindahkan makam ibuku dan kau membantu menjaga mereka warga desa Kertaharja selama aku tidak ada. Ucap Surya dan dibalas aman Galih seakan mengerti apa yang diucapkan pemuda itu. Pohon kenanga besar tampak berdiri kokoh di puncak bukit, dikelilingi pohon-pohon dengan sulur-sulur akar menggantung di antara dahannya. Pandangan pemuda itu melihat lembah dan perbukitan di sekelilingnya yang indah. Pemuda itu meraba dadanya, kemudian mengambil sebuah kitab Darpana yang tersimpan di balik bajunya. Dipandangnya kitab itu. Permukaan kitab yang berbalut kulit itu terdapat sebuah cermin yang terbuat dari lempengan kristal berwarna hijau sandu. Kakek pasti memiliki tujuan memberikan kitab ini kepadaku. Darpana adalah sebuah cermin. Semoga Gusti Allah memberikan petunjuk kepadaku. Hanya kuasanya yang dapat membuka segala rahasia di dalamnya. Surya kemudian melihat ke sekeliling tempat. Matanya tertuju ke sebuah pelataran tanah berlumut di mana dahulu pondok kecil tempat dia dibesarkan berada. Mata pemuda itu terpejam. Batinnya memohon kepada Sang Penguasa Semesta untuk mengizinkan dirinya terhubung dengan Darpana yang dipegangnya. Meluncurlah dari bibirnya sebuah kata-kata. Ya hai ya akuium, Darpana Kahuripan. Aku ingin melihat istana kecilku di bawah pohon ini. Ahunun kufen, aduma, sama, hain, hami inun. Dengan suara lirik pemuda itu berucap. Sesaat setelah kata-kata itu terdengar terasa ada semilir angin di sekeliling tempat itu dan kabut tipis muncul. Kemudian dari cermin Darpana Kahuripan memancar cahaya kehijauan menerangi hamparan lumut hijau di pelataran bawah pohon. Perlahan suasana sekitarnya berubah. Pondok kecil yang selama ini disembunyikan Ki Manggala oleh dinding pelindung kayu, kini muncul kembali di hadapan pendekar Surya Lodaya. Mata pemuda itu terpana melihat pemandangan yang terlihat di depannya. Tampak Galih dan kedua harimau pun memandang pondok kecil itu. Alhamdulillah, ucap Surya. Kemudian melangkah dan naik ke teras pondok. Diikuti Galih, pemuda itu masuk ke dalam pondok kecil.
Diperhatikannya setiap sudut ruangan. Nampak tidak ada yang berubah di dalamnya. Wajahnya tampak sumringah. Ingatannya kembali mengenang saat masa-masa kecilnya bersama Kimanggala. Pondok inilah istanaku, gumamnya. Terdengar Galih menggeram diikuti perginya harimau putih meninggalkan pondok. Malam itu, di bawah terangnya cahaya bulan dan gemerlapnya bintang di langit, pendekar Surya Lodaya dan harimau-harimau sahabatnya duduk di teras pondok seraya menikmati rusa bakar hasil tangkapan harimau putih sore tadi. Galih, ada yang ingin ku katakan padamu, ucap Surya. Galih keluarkan suara geramnya. Aku mendapatkan tugas dari Raja Ramadiku untuk pergi ke sebuah negeri yang jauh di seberang laut. Mungkin perjalananku ini akan menjadi pengembaraan yang panjang, dan awalnya aku ingin mengajakmu pergi bersamaku, sambil menjaga dan menemani istriku Andini dan calon bayiku. Tapi aku melihatmu kini telah memiliki keluarga. Lanjut Surya. Galih berdiri dan menatap pemuda itu. Keduanya saling bertatap mata seakan merasakan sesuatu dan berbicara. Harimau itu menoleh ke arah harimau jantan putih. Kemudian menyeringai. Lu aja, ha? Terdengar suara geraman Galih. Harimau putih yang duduk di samping induknya kemudian menghampiri Galih dan mengeluskan kepalanya ke dagu Galih. Kemudian beralih ke dada Surya Lodaya. Pemuda itu tertegun. Galih, kau ingin putramu ikut serta denganku? Tanya Surya. Galih merendahkan tubuhnya dengan posisi hormat. Kemudian berjalan ke harimau kumbang betina dan duduk di sampingnya. Sikap itu membuat pendekar Lodaya tersenyum. Hehehe, kau tidak bisa meninggalkan istrimu Galih. Hehe, aku mengerti. Baiklah, jika itu keputusanmu, aku akan membawa putramu. Oh ya, karena dia belum memiliki nama, putramu akan kupanggil Galih sepertimu, agar kegagahanmu tetap ikut serta bersamaku. Aja, ha? Ketiga harimau itu mengaum, dan mereka berempat kemudian menghabiskan malam itu bersama di pondok puncak Bukit Lodaya. Mentari pagi yang hangat menyinari Bukit Lodaya dan lembah sekitarnya. Pendekar Surya Lodaya dan Galih, sang harimau putih turun meninggalkan Bukit Lodaya diiringi dengan sepasang harimau dari atas bukit yang melepas anak mereka bersama satria terpilih Surya Lodaya untuk kembali mengembara. Malam hari sebelum mereka tidur, Surya Lodaya telah membuka batang tubuh harimau putih dan mengalirkan kekuatan napas Adam seperti yang telah dipercaya pada kali dahulu. Hingga harimau putih itu kini seperti bapaknya. Tubuhnya dibekali serat Adam dan siap menemani tuannya dalam situasi apapun di pengembaraannya kelak. Sebelum kembali ke kota raja, Surya menyempatkan diri untuk datang ke desa Kertaharja menemui Kisarpan dan berziarah ke makam kedua orang tuanya. Sejak Raja Ramawicaksana menjadi penguasa kota raja, desa Kertaharja sangat jauh berbeda. Terlebih kerajaan telah mengetahui jika desa itu adalah tempat mana awal dibuka oleh Pangeran Wangsa Kertaharja, kakek Surya Lodaya yang merupakan putra Dewi Cempaka sebagai terah keturunan sang Arya Kakinata ayahandanya Rama Agung pendiri kerajaan kota raja. Tentu Ramawicaksana tidak berdiam diri. Kertaharja walaupun tetap sebuah desa, namun kini penduduknya lebih banyak karena wilayahnya diperluas. Bangunan rumah penduduk lebih tertata. Ramawicaksana sangat memperhatikan kesejahteraan penduduk desa bentuk penghormatan kepada sang kakak. Surya Lodaya, Pahing, dipercaya sebagai lurah untuk menggantikan Kisarpan. Pemuda yang sebelumnya terlihat lugu dan gagah itu kini telah berubah. Di bawah kepemimpinannya, para pemuda desa telah menjadi warga yang tidak kalah pendidikannya. Karena perhatian dari kerajaan, kedatangan Surya Lodaya kali ini pun telah siap disambut. Karena beberapa hari sebelum kedatangannya, utusan dari kerajaan telah datang memberitahu. Saat pendekar Surya Lodaya dan Galih muncul di gapura desa, lurah Pahing dan penduduk berdatangan menyambut. Assalamualaikum, ucap Surya saat para penduduk telah berada di gerbang desa. Waalaikumsalam, Gusti Senopati, jawab Pahing seraya memberikan salam hormat diikuti penduduk desa.
Surya tersenyum ke arah Pahing yang masih memanggilnya senapati. Panggil saja seperti biasakan Pahing, kita ini bersahabat. Ampun Gusti, saya tidak berani lancang. Ini suatu keharusan bagi saya sebagai abdi kerajaan dan budak kerja. Sambung Pahing. Alhamdulillah, selamatkan Pahing. Semoga kau bisa menjadi pengayom rakyat dengan baik. Berkat restu Paduka Raja dan Gusti Senopati. Mari Gusti. Pahing mempersilakan Surya untuk menuju pendopo desa. Oh ya, aku tidak melihat Kisarpan. Bapak sekarang lebih banyak di komplek Istana Gusti. Menjadi juru kunci komplek Astana dan merawat makam mendiang orang tua Gusti. Jawab Pahing seraya matanya menoleh ke arah kali. Lurah dan penduduk desa Kertaharja sudah tidak asing dengan kehadiran 3 harimau bukit lodaya yang kerap kali muncul di sekitar hutan desa. Karena mereka datang menemui komplek Astana sejak jasad yang diisi dipindahkan dari bukit lodaya. Pertemuan hangat Surya dan penduduk desa menjadi obat kerinduan akan komplek itu. Sosok yang telah berjasa menyelamatkan desa dari kehancuran akibat buah mantangu. Surya pun banyak memberikan pesan agar penduduk tetap menjadi rakyat yang berbudi pekerti dan membangun desa untuk jauh lebih baik. Menurutnya kelak dari desa Kertaharja akan lahir para tokoh penting di kerajaan Kotaraja. Menjadi pemimpin itu bukan karena kalian harus lahir dari seorang raja. Kalian memiliki kesempatan sama. Sang penguasa semesta pemilik semua rencana. Dia yang berkehendak siapa di antara kalian kelak yang akan dipilihnya untuk membawa kehidupan baik untuk orang banyak. Tetaplah menjadi pribadi yang bermanfaat dan berbudi pekerti luhur serta rendah hati. Salah satu nasihatnya di tengah jamuan bersama warga desa. Setelah berziarah ke makam mendiang orang tuanya, keesokan harinya Surya Lodaya pun kembali ke Kotaraja untuk mengemban tugas berikutnya. Walaupun rasa kangen masih menyelimuti seluruh penduduk desa, mereka melepas kepergian sang pendekar dengan sukacita dan restu terbaik. Pendekar Surya Lodaya kembali ke Kotaraja dengan menunggang kuda disertai pengawalan para punggawa yang datang dari Padukuhan Karangasem. Bersambung. Bab 188 menjadi tawanan gelang dewa. Kapal yang mulai meninggalkan muara sungai Tarun menuju laut lepas. Kapal yang tidak terlalu besar, namun tanpa kokoh itu membawa rombongan pendekar Surya Lodaya yang akan menuju Gajah Kuda. Walaupun layar tidak berkembang itu meluncur di atas permukaan laut tanpa dikayuh. Tidak ada yang mengira jika di bawahnya terdapat kapsul Hoser yang melekat di bawah lambung kapal dan meluncur membawa kapal di atasnya. Selain keluarga klan Telaga Api, pendekar Surya Lodaya membawa beberapa pelayan dan prajurit untuk membantu selama perjalanan mereka. Surya dan Rangga Setra berdiri di haluan kapal memandang lautan utara yang berbeda dengan samudera selatan. Kapal yang ditumpangi sesekali berpapasan dengan kapal dari berbagai kerajaan atau bangsa lain. Di sisi lain Putri Andini dan Roro Ceni tampak di ruangan yang telah disiapkan untuk mereka. Citrawati terlihat bermain di depan ditemani 2 pelayan yang menjaganya. Galih, sang harimau putih muda duduk di atas atap ruang kemudi dengan sorot mata tajam memandang lautan. Ini akan menjadi perjalanan panjang kita paman, ucap Surya Lodaya. Benar, aku teringat kata-kata Paduka Manggala ketika usiaku remaja. Beliau sampaikan jika suatu masa nanti diriku akan mengembara bersama seseorang yang akan menyatukan seluruh klan Hoser dari berbagai bangsa, menemukan para satria yang terpisah. Mungkin saat inilah takdir itu terjadi. Aku bisa bersama menemani Gusti Panglima, sambut Rangga Setra. Pria itu berbicara sambil menyibukkan tangannya melukis suasana lautan di lembaran kulit yang selalu dibawanya. Aku merasakan tempat tujuan kita saat ini menyimpan sebuah misteri kehidupan paman. Darpana seakan memberitahu kepadaku bahwa langkah perjalananku telah tercatat di dalamnya, namun aku belum dapat membuka semua catatan yang tertulis di dalamnya. Takdir yang akan datang tentu di luar kemampuan kita Gusti untuk memahaminya. Kita hanya bisa memahami peristiwa yang telah terjadi. Menurutku catatan Darpana adalah sebuah hasil perjalanan yang akan kita tulis dari sejarah hidup kita. Dan harapan Paduka Manggala
kita bisa menuliskan sebuah karma baik, hingga menjadi cermin kehidupan untuk masa yang akan datang. Jelas terang Setra, pendekar Surya Lodaya menganggukkan kepala. Yang meluncur menembus cakrawala lautan. Tampak jingga matahari senja di ujung samudera telah menampakkan cahaya indahnya di permukaan laut yang tenang. Menyambut hadirnya malam. Dua kapal pembawa emas dan prajurit pengawalan memasuki wilayah Laut Gajah Putih. Dari kejauhan terlihat dua tebing karang yang akan dilalui kapal yang mereka tumpangi. Mualim sekaligus pemilik kapal yang disewa kota raja menghampiri Tetua Sandian. Kita sebentar lagi memasuki wilayah Laut Gajah Putih, Tetua. Setelah melewati dua bukit karang itu, berapa lama lagi perjalanan kita untuk sampai ke Gajah Putih? Tanya Tetua Sandian. Untuk mencapai Labuan Tiri, kita akan sampai 2 hari. Celah karang ini yang memisahkan jalur Laut Gajah Putih dan Samudra Pasai. Ini jalur tercepat, Tetua. Jika kita melalui Samudra Pasai mungkin membutuhkan waktu 5 hari. Tetua Sandian menganggukkan kepalanya. Tampak Tong Ali mengawasi bukit karang dengan teropongnya. Terlihat beberapa sampan nelayan lalu lalang di sekitar celah. Apakah perairan ini sering didatangi para nelayan? Tanya Tong Ali. Kadang kami melihat mereka jika keadaan laut tenang tuan. Biasanya mereka juga turut membantu memindahkan barang-barang jika ada kapal yang sandar di sekitar pulau jika ada kerusakan. Jawab mualim itu. Sementara itu, di celah-celah tebing karang beberapa orang mengawasi kedua kapal yang baru mereka lihat. Mereka adalah kelompok gelang dewa yang dipimpin Sato untuk menyergap kapal membawa emas dari kota raja. Nampaknya kedua kapal itu berisi para pendekar. Mereka tidak menunjukkan pakaian kerajaan. Seorang pria dengan teropong memperhatikan beberapa orang yang berdiri di depan haluan kapal. Kau bisa hitung jumlah mereka? Tanya seorang anggota gelang dewa lain. Yang terlihat di kapal terdepan sekitar 30 orang. Tapi aku tidak melihat mereka membawa meriam. Anggota gelang dewa itu kemudian bergegas ke arah sisi lain bukit di mana kapal tempat Sato berada bersandar. Kapal mereka bersembunyi di balik tebing karang itu. Sato perintahkan beberapa anggota untuk turun menggunakan sampan dan berpura-pura sebagai nelayan untuk mengawasi sekitar perairan itu. Ketua, kami melihat 2 buah kapal akan memasuki celah tebing. Nampaknya itu kapal dagang dari negeri timur dan dikawal banyak pendekar. Lapor anggota gelang dewa. Pendekar pedang itu bergegas keluar dari kapal, kemudian tubuhnya melesat ke atas tebing dan menemui anggota pengintai yang bersembunyi di balik batu. Kemudian ia meminta teropong. Mereka para pendekar pengawal dan berjumlah banyak. Pasti barang yang mereka bawa sangat berharga. Hei, mereka bisa kita jadikan budak atau anggota pasukan kapitan. Siapkan penyergapan. Perintahnya. 5 kapal bajak laut bergerak ke kedua sisi tebing, sementara 5 bersiap-siap menghadang di bagian celah yang akan dilalui 2 kapal itu. Sementara di atas tebing pun telah bersembunyi puluhan pendekar yang siap melakukan serangan. 2 kapal yang akan menjadi sasaran penyergapan para kelompok itu mulai masuk ke dalam selat kecil itu. Saat kapal pertama memasuki celah tebing, nampak 3 sampan melintas akan sengaja menghalangi kapal pertama. Mualim kapal memberi syarat agar kapal berhati-hati dan tidak menabrak sampan-sampan itu. Mualim kapal memperhatikan ketiga sampan yang berhenti tepat di tengah. Hei, di sana ada apa? Kenapa kalian berhenti di tengah jalur? Teriaknya dari atas haluan. 2 nelayan itu hanya melambaikan tangan. Tampak salah seorang seperti sedang menarik sebuah jaring. Apakah jaring kalian tersangkut sesuatu? Kembali mualim kapal itu bertanya. Benar. Tunggulah sebentar. Jawab seorang nelayan. Sementara itu di kapal kedua melihat ada 5 buah kapal datang dari kedua sisi belakang menuju celah. Seorang awak kapal berteriak memberitahu mualim satu. Larung, kami melihat ada 5 kapal mendekat. Cepatlah, agar kita segera melewati celah ini.
Mualim bernama Larung itu kemudian memerintahkan nahkoda agar kapal bergerak ke sisi tebing. Ketua Sandian dan Tong Ali saling bertatapan. Saudara Ali perintahkan para satria untuk waspada dan jangan ada yang gegabah. Aku melihat sesuatu yang mencurigakan dari para nelayan itu. Baik tetua. Tong Ali bergegas ke arah buritan kapal dan memberi isyarat kepada perwira Truna agar semua prajurit waspada. Truna yang telah berada di haluan kapal kedua segera memberitahu semua prajurit untuk siaga. Saat kedua kapal bergerak melintasi sisi tebing, tiba-tiba dari atas bukit melesat belasan tali berujung pengait ke arah tiang dan layar kapal. Diikuti teriakan puluhan orang yang berlompatan. "Perompak!" teriak mualim kapal. Ketua Sandian dan Tong Ali segera memberikan komando agar semua satria menghalau para perompak. Pertarungan pun terjadi di atas kedua kapal. Para satria langsung menghalau para perompak yang bersenjatakan pedang. Beberapa perompak terlempar ke laut saat para prajurit berhasil melakukan perlawanan. "Lindungi tubuh kalian!" teriak Truna. Para prajurit segera memompa kekuatan pelindung serat napas Adam dan terus melakukan perlawanan. Ketua Sandian dan Tong Ali berhasil merobohkan para penyerang dan melemparkan beberapa yang lain ke laut. Dari arah depan muncullah 5 kapal gelang dewa menghadang dan tampak 2 kapal mengarahkan lonceng meriam. "BLAM, BLARR." Terdengar dentuman diikuti melesatnya peluru api menghantam haluan kapal. Ketua Sandian melesat ke udara menghindari datangnya peluru yang meledak. Beberapa prajurit terpelanting dan menghempas ke lantai kapal. "Celaka tetua, mereka menggunakan meriam!" teriak Tong Ali. Ketua Sandian mencabut 2 anak panah dan mengarahkannya ke arah orang-orang yang bersiap melontarkan peluru meriam. "Shoo, SADBB!" 2 perompak terjungkal saat dada mereka tertembus panah. "BLAM!" terdengar kembali dentuman meriam dari arah belakang kapal kedua, yang mengakibatkan hancurnya buritan kapal. Ratusan anggota gelang dewa berlompatan ke kapal yang terkepung dari 2 arah, hingga para prajurit kota raja terturun dari berbagai arah. Perlawanan mereka direpotkan dengan datangnya serangan meriam. Sementara itu, sebuah bayangan melesat dari atas tebing dan menyerang mualim kapal yang sedang menghadapi para bajak laut. BOGH! Sebuah tendangan mengenai bahu mualim hingga membuatnya terbunuh. Pria itu berusaha memperbaiki kuda-kudanya dan menepaskan pedangnya ke arah Sato yang datang menyerang. "TRING CRASH, tunggu!" Mualim Larung terpetik, pedangnya terpotong dan tangan pria itu terputus oleh pedang salju Sato. "Tahan!" teriak Sato seraya menginjak bahu Larung yang meringis memegang pergelangan tangannya. Pedang salju diarahkan ke lehernya. Ketua Sandian tersentak kaget saat melihat potongan tangan mualim itu langsung membeku terbungkus kristal salju. "Satria, tahan!" teriak Tong Ali dengan suara keras. 200 anggota gelang dewa menurun para satria muda kota raja. Beberapa satria yang terlempar akibat ledakan meriam tampak tergeletak. Mereka hanya terluka akibat benturan, tapi kemudian pedang para perompak ini mengancam nyawa mereka. Senjata yang menempel di leher mereka membuat mereka tidak gegabah bergerak untuk melawan. Sato memandang tajam Ketua Sandian. Dia tersenyum dingin. "Kalian para pendekar pengawal kapal ini dan jumlah kalian banyak. Tentu barang yang kalian bawa sangat berharga. Siapa pemimpin kapal ini?" bentaknya seraya menginjak punggung mualim Larung. Aku mualim kapal ini." Rintih mualim merasakan sakit pergelangan tangannya yang seperti ditusuk ribuan jarum. Pria itu merasakan lengan kanannya seperti mengeras tanpa sedikit pun mengeluarkan darah. Ketua Sandian melirik ke arah para prajurit yang terluka dan berada di bawah ancaman pedang. "Kenapa perompak ini menggunakan pedang salju seperti milik Senopati Suryalodaya?"
Batinnya bertanya-tanya. Hei, kulihat kalian bukan pendekar dari Nusantara. Tanya Sato. Pria itu memandang ketua Sandian dan hal yang memang memiliki penampilan berbeda dari para pendekar muda lain. Ketua Sandian Untung saja para prajurit kota raja pun yang berjalan bergerak. Mereka tetap waspada seraya melihat sikap pemimpin mereka ketua Sandian. Jika para perompak ini memiliki saran, tentu emas mereka mengajar mereka. Aku harus tetap berada dekat dengan emas-emas ini, dan aku harus tahu siapa menggunakan pendekar pedang ini. Dia bukan seorang bosan menggunakan pedangnya untuk kejahatan. Batinnya. Kenapa kau diam saja? Bentak Sato. Oh, kami hanya orang-orang bayaran untuk mengawal barang yang akan menuju Gajah Putih. Dan mereka adalah para pendekar pengikutku. Jawab Ketua Sandian dengan nada sedikit lantang agar semua prajurit bisa mendengarnya. Hahaha, Gajah Putih. Tidak ada kerajaan bernama Gajah Putih. Kalian harus tahu, wilayah perairan ini adalah kekuasaan kami, Kerajaan Tantrayana, karena Gajah Putih sekarang hanya sebuah kuburan. Hahaha. Sato tertawa. Ketua Sandian dan Tong Ali beradu pandang. Kini mereka mengetahui jika kapal yang membawa mereka telah terjebak oleh sekelompok pasukan kerajaan. Tampaknya mereka bukan kelompok prajurit. Batin Sato. Jika kalian menyerah dan bergabung bersama kami, maka kalian akan selamat. Ketua Sandian kemudian melemparkan busur tanahnya ke lantai kapal. Melihat apa yang dilakukan Ketua Sandian, para prajurit pun melakukan hal yang sama. Mereka tahu bahwa Ketua sedang memiliki rencana. Tidak berselang lama seorang anggota gelang dewa keluar dari dek kapal setelah memeriksa keadaan di dalam. Ketua, kami menemukan banyak kantung emas di ruang penyimpanan. Bagus, pindahkan semua ke kapal kita dan ikat para pendekar ini hingga kita hadapkan ke depan Raja Tantra. Perintah Sato. Terdengar teriakan larung yang ini merasakan pengaruh kebasan dan salju menjalar ke dadanya dan membuatnya kesakitan. Sato tersenyum dingin, dan tanpa diduga pria itu menancapkan pedang salju ke punggung molen kapal itu. Terdengar petikan yang diikuti membekuknya tubuh sang molen emas itu. Selanjutnya semua barang di kapal yang membawa emas dipindahkan ke kapal para bajak laut. Ketua Sandian dan para prajurit pun diikat dan dimasukkan dalam satu kapal. Dua kapal yang sebagian lambungnya rusak akibat hantaman meriam itu dibiarkan begitu saja. Sato dan 10 kapal bajak laut pun meninggalkan celah tebing menuju kerajaan Tantra. Terdengar suara riuh kemenangan terdengar dari para bajak laut itu. Di ruang penahanan mereka dalam lambung kapal, Ketua Sandian masih terdiam dalam keadaan terikat. Para prajurit pun terikat berkelompok. Ketua Sandian bersyukur para prajurit walaupun tampak ada yang terluka, namun tidak ada yang tewas dalam penyergapan itu. Setelah para anggota perompak menutup pintu dan pergi ke atas dek kapal, barulah Ketua Sandian berbicara lirih. Kalian baik-baik saja? Tanyanya. Kami tidak apa-apa, Ketua. Terdengar suara teruna dari pojok ruangan. Bagus, kalian menangkap isyaratku. Kita terjebak oleh sekelompok pasukan kerajaan bernama Tantra. Menurutku terjadi sesuatu dengan Gajah Putih. Dan kita harus tetap menjaga keselamatan kita untuk tidak gegabah bertindak sebelum mengetahui kekuatan mereka sebenarnya. Kita pun harus tetap mengawasi emas milik kota raja dan rakyat kerajaan. Kami mengerti, Tetua. Sambut para prajurit. Pedang itu, Tetua. Tong Ali terdengar berbicara. Benar, Saudara Ali. Itulah yang membuatku penasaran. Kenapa ada pedang klan Oser di tangan mereka? Itu sangat berbahaya jika jatuh ke tangan manusia jahat. Senopati Surya Lodaya telah lama tidak terdengar beritanya sejak meninggalkan kota raja. Tapi tidak mungkin pedang ini bisa berada di negeri yang jauh. Kita akan mengetahuinya nanti, Tetua.
10 kapal telah hilang. Kini pelabuhan itu telah dijaga oleh prajurit dari penguasa baru Tantrayan, Raja Satyakaya, yang kembali membangkitkan pusat kerajaan Tantra. Segala hal yang berhubungan dengan Gajah Putih dihilangkan. Bahkan seluruh wilayah Gajah Putih kini berada dalam satu pusat pemerintahan, yaitu Tantra. Namun sebagian rakyat Tantra dicekam rasa ketakutan karena sikap kejamnya penguasa yang baru. Dharmakala kerap melarang rakyatnya berhubungan dengan pihak luar kerajaan tanpa seizin pihak istana. Para pemuda dipaksa untuk menjadi prajurit yang sengaja diperbanyak oleh Dharmakala untuk lebih meluaskan pengaruh dan kekuatan kerajaan. Dirinya yang telah dirasuki ambisi dan residu sekaligus untuk menjadikan Tantra sebagai penguasa tunggal di wilayah kerajaan-kerajaan sekitarnya. Maka Dharmakala terus berkeinginan memperbanyak pasukan kerajaan. Bersambung. Bab 189, berita mengejutkan. Berapa tawanan yang kau bawa dari kapal itu? Dharmakala bertanya kepada Sato saat pria itu datang menghadap dirinya. Semuanya 100 orang yang mulia. Dan setelah aku tanya pemimpinnya, mereka sekelompok pendekar bayaran dipimpin seorang pendekar pengembara dari Tiongkok. Jawab Sato. Dari kerajaan mana barang yang mereka bawa? Sebagian barang yang dibawa berupa emas berasal dari kerajaan bernama Kotaraja. Tapi kulihat kapal itu adalah kapal sewaan dari para pelaut dari timur. Tampaknya kerajaan itu tidak memiliki armada laut yang mulia. Dharmakala menganggukkan kepalanya seraya bergumam. Kotaraja, kerajaan itu ada hubungannya dengan orang yang telah menghancurkan Bukit Saketi dan membunuh adikku, dan mereka mengira telah bekerja sama dengan Gajah Putih. Hei, kita akan kirimkan orang-orang ke kerajaan itu. Bawa para pendekar itu ke ruang tahanan para budak. Perintahnya kepada Sato. Tetua Shandian dan para prajurit keluar dari kapal dengan kedua tangan dan kaki mereka terikat rantai. Labuan Tiri sangat ramai didatangi para saudagar kapal-kapal dari berbagai bangsa. Dharmakala tidak membatasi kapal dari berbagai bangsa untuk memasuki wilayah kekuasaan. Siapapun yang bisa memberikan keuntungan untuk diri dan para pengikutnya akan diterimanya. Bahkan rakyat yang tidak patuh dijadikan budak dan ditukar dengan emas kepada para penjelajah asing. Sehingga kini Labuan Tiri banyak didatangi para penjelajah bangsa asing dan dijadikan celah bagi mereka yang ingin masuk dan meluaskan pengaruhnya ke wilayah-wilayah negeri timur, terutama kerajaan-kerajaan Nusantara. Sepanjang perjalanan menuju kereta yang akan membawa para tahanan, Tetua Shandian memperhatikan banyaknya bangsa asing di kerajaan itu. Kau lihat saudara Ali, mereka bangsa penjelajah berkulit putih, jumlah mereka sebanding sama dengan penduduk pelabuhan ini. Bisiknya kepada Tong Ali. Benar Tetua, kulihat perilaku mereka begitu bebas. Sambut Tong Ali. Ya, aku bisa pastikan dari pakaiannya mereka adalah orang-orang Portugis. Para penjelajah dari bangsa putih barat. Hei, kalian jangan berbisik-bisik. Cepatlah, kami telah lama menunggu kalian. Bentak seorang prajurit Tantra seraya menghantamkan cambuk ke tanah. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam beberapa gerobak dengan kerangkeng kayu yang ditarik kerbau dan dibawa keluar dari Labuan Tiri. Para satria muda hanya memandang ke sekelilingnya. Perwira Tuna, sampai kapan kita akan berdiam diri dan tidak melawan mereka? Tanya seorang prajurit yang berada satu gerobak dengan krunya. Kita harus menunggu perintah Tetua. Aku yakin Tetua dan pendekar Ali memiliki rencana. Lagi pula jika kita melawan dan pergi dari tempat ini, kau tahu, jalan untuk pulang ke kerajaan kita yang jauh, emas milik kerajaan yang mereka ambil paksa juga tanggung jawab kita. Dan yang lebih penting keselamatan kita yang pasti Tetua pikirkan. Jawab Kruna. Para satria muda pun mengangguk. Cukup lama gerobak kerbau itu membawa mereka hingga sampai ke sebuah tempat setelah melewati bukit perbatasan. Tempat yang dahulu sebagai pusat kerajaan Gajah Putih kini dijadikan tempat tahanan dan orang-orang yang akan dijadikan budak oleh pihak Tantra. Di sepanjang jalan tampak terlihat orang-orang yang sedang mengangkut bongkahan batu dari bukit.
Mereka adalah para pekerja paksa yang menambang bebatuan untuk membangun benteng yang mengelilingi wilayah tempel. Sampailah mereka ke sebuah benteng yang dikelilingi oleh tonggak-tonggak kayu besar. Dua penjaga pintu segera membuka gerbang, dan belasan gerobak pun masuk. Puluhan prajurit penjaga berdiri di atas benteng mengawasi gerobak yang membawa tahanan baru. Beberapa di antaranya siaga dengan panah mereka. Seorang pria bertubuh tinggi besar sebanding dengan pengawal menghampiri diiringi beberapa prajurit. Dia adalah Bargerak yang dipercaya sebagai perwira kepala untuk menjaga tahanan dan mengatur para budak yang membangun benteng. Kami berhasil menangkap mereka di celah-celah kanan, dan perintah paduka raja untuk diserahkan kepada perwira Bargerak, ucap prajurit yang membawa rombongan tahanan. Bargerak memperhatikan satu persatu gerobak. Hei, mereka tampak muda dan gagah. Pasti tenaganya kuat, bagus, tenaga mereka akan mempercepat pekerjaan kita, ucapnya. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bangunan berkerangkeng dengan kaki dan tangan saling terikat rantai besi. Ruang tahanan itu menghadap ke sebuah pelataran, hingga tampak lalu lalang para budak dan penjaga. Kini para satria telah ditempatkan bersama di satu ruangan yang tidak terlalu luas, hingga terasa berdesak-desakan. Namun para prajurit itu cukup tenang karena mereka masih bisa bersama dengan pemimpin mereka, Ketua Shandian. Berhari-hari mereka berada di ruang tahanan tanpa ada kejelasan apa yang selanjutnya akan terjadi. Jadi semua dapat ada pengkhianat. Melihat banyak pemandangan di luar kerangkeng, terutama yang terjadi kepada para tahanan lain. Kerap kali mereka menyaksikan perlakuan kasar para penjaga dan terlihat beberapa tahanan menjadi adu tanding di arena perkelahian. Yang menang dalam perkelahian itu akan segera dibawa keluar, sedangkan yang kalah tetap menjadi budak yang dipekerjakan paksa membawa bongkahan batu besar. Di sebelah ruang tahanan mereka terdapat sebuah ruang tahanan lain, berisi mereka yang dipekerjakan di benteng. Wajah-wajah lelah dan kurus tampak terlihat. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang dewasa dan parubaya. Satu kesempatan ketika para penjaga pergi ke menggiring tahanan ke tempat mereka bekerja, Ketua Shandian bisa berbicara dengan salah seorang pria yang tampak lemah. Maaf Kisanak, tampaknya kau kurang sehat, tanya Ketua Shandian. Pria itu dengan napas tersengal beringsut dari tempat duduknya, dia memperlihatkan kondisi punggungnya yang terluka. Tubuhku terluka akibat pukulan seorang penjaga tempoh hari. Aku kesulitan bernapas. Kenapa kau dipukul? Anakku dibawa pelabuhan untuk dijadikan budak orang asing. Aku tidak terima. Tapi aku tidak berdaya dan mendapatkan pukulan ini, jawabnya. Ketua Shandian kemudian memperhatikan punggung pria parubaya itu. Kemudian ia meminta pria itu lebih mendekat agar tangannya bisa bersentuhan. Telapak tangan kiri Ketua Shandian kemudian meraba punggung pria itu. Dirasakannya beberapa ruas tulang punggungnya bergeser dan mengganggu pernapasan. Gigitlah potongan kain itu dan tahan. Ini akan sedikit membuatmu kesakitan, perintahnya. Pria itu menuruti apa yang dikatakan Ketua Shandian yang telah mengalirkan energi serat padanya. KRAKK, terdengar suara tulang gemeretak diikuti lenguhan pria itu yang merasakan sakit di punggungnya. EMGGHH, OHOKH. Sejenak tubuh pria itu tergelungking. Beberapa saat kemudian dia bangkit dan mencoba mengatur napasnya, kemudian tersenyum. Terima kasih Tuan, aku bisa bernapas lega. Kau tentu seorang pendekar dan tabib, ucapnya. Aku hanya pernah melihat orang menyembuhkan luka seperti itu. Syukurlah kau tampak jauh lebih baik sekarang, sambut Ketua Shandian merendah. Oh ya, ada yang ingin kutanyakan padamu? Silakan Tuan, jawab pria itu. Kau bisa ceritakan tentang kerajaan Gajah Putih? Apa yang terjadi sebenarnya? Karena kami merasa tersesat dan tidak tahu letak kerajaan itu. Pria itu kemudian melihat ke sekelilingnya memastikan jika para penjaga tidak ada di tempat.
Setelah dirasa aman, kemudian ia menceritakan semua yang telah terjadi dan dialami oleh kerajaan Gajah Putih dan rakyatnya. Para satria kota raja menyimak apa yang diceritakan pria itu. Sebenarnya yang kami ketahui, dahulu Raja Tantrayana adalah raja yang bijaksana kepada rakyatnya. Namun entah kenapa penguasa yang saat ini mengaku Pangeran Satyadharma berlaku sangat kejam. Kami rakyat dari Gajah Putih sering diperlakukan tidak adil. Bahkan aku sendiri telah kehilangan kedua anakku, laki-laki dan perempuan. Mereka dibawa ke Labuan untuk dijadikan budak sekutu kerajaan. Pungkasnya dengan raut wajah murung. Jika benar dia Satyadharma, penguasa ini dipenuhi amarah dendam. Pantas saja jika begitu kejam kepada Gajah Putih. Tapi dia memilih jalan penuh angkara murka. Batin Ketua Shandian. Kini semua yang berada di ruang tawanan itu mengerti apa yang sedang terjadi di kerajaan asing ini. Mereka pun merasakan sesuatu yang seharusnya mereka perbuat. Ketua Shandian mulai menyusun rencana selanjutnya, serta menunggu beberapa prajurit yang terluka pulih agar rencana bisa berjalan dengan baik. Yung yang membawa pendekar Surya Lodaya kini telah mulai mendekati wilayah perairan kekuasaan Tantra. Sebelum memasuki perairan, Yung bersandar sejenak di sebuah pulau kecil yang tampak di sekelilingnya beberapa kapal dagang lain bersandar. Paman, sebaiknya kita beristirahat sejenak di pulau itu. Kelihatannya ada beberapa kapal bersandar di sana. Baik, lagi pula Putri Andini dan yang lain bisa menikmati suasana berbeda karena mereka terlalu lama di lautan. Sambut Rangga Setra. Pulau kecil itu tempat persinggahan para pelaut yang melintas di sekitarnya. Banyak terdapat kedai-kedai makan, juga pelabuhan kecil yang memperlihatkan kesibukan bongkar muat barang dari beberapa kapal. Setelah menemukan posisi yang tepat, rombongan pun turun dari kapal. Sebelum turun, pendekar Surya Lodaya membentengi kapal dengan tameng pelindung untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Galih tidak disertakan turun. Harimau muda itu memilih memanjakan dirinya tidur di ruang kemudi. Tampak Putri Andini menggendong Citrawati yang terlihat dekat. Bayi lucu itu terlihat nyaman dan senang dalam dekatan Andini. Sementara Roro Ceni pun nampak menikmati suasana keramaian pulau kecil itu. Kita akan ke kedai sebelah Gusti. Tampaknya pemandangan lautnya indah dari kedai itu, ucap Rangga sembari menunjuk sebuah kedai yang posisinya lebih tinggi. Surya pun menganggukkan kepala. Mereka kemudian masuk di dalam kedai yang di dalamnya terlihat beberapa pengunjung. Rangga Setra kemudian memesan makanan dan minuman. Untuk beberapa saat mereka menikmati suasana pulau dari atas kedai. Sesaat setelah mereka selesai menyantap makanan, tampak seorang pria paruh baya pengunjung kedai menghampiri Rangga Setra. Pria yang berpakaian rapi itu seorang saudagar yang tengah beristirahat. Selamat siang, Tuan. Sapanya dengan ramah. Rangga Setra yang tengah menyiapkan lembaran kulit untuk menggambar suasana pulau menoleh dan menurunkan sejenak kegiatannya. Selamat siang. Dengan senyuman ramah, Rangga Setra menyambut sapaan itu. Tampaknya Tuan ini dari negeri jauh. Apakah Tuan seorang saudagar? Dan hendak kemana? Tanya pria itu. Kami dari Pasundan, Tuan. Sedang mengembara. Tujuan kami adalah kerajaan Gajah Putih. Jawab Rangga Setra. Pria itu memperhatikan pakaian yang dipakai Rangga dan yang lainnya, termasuk Andini dan Roro Ceni. Saya dari tadi melihat pakaian Tuan dan yang lain. Sangat indah. Dan jarang saya melihatnya. Apakah Tuan juga seorang saudagar pakaian rajut? Tanyanya. Rangga Setra tersenyum seraya memandang ke arah pendekar Surya Lodaya yang memperhatikan mereka. Oh, ini hasil rajutan wanita-wanita di negeri kami, Tuan. Oh ya, pasti wanita di kerajaan Tuan cantik-cantik dan bukan orang-orang biasa, hingga mampu membuat rajutan indah ini. Perkenalkan, nama saya Datuk Maula dari Pasai. Kebetulan saya sedang dalam perjalanan berniaga menuju ke Sriwijaya. Oh ya, tadi Tuan mengatakan tujuan ke Gajah Putih. Maaf, apakah Tuan belum mengetahuinya? Pria bernama Datuk Maula itu menutup ucapannya dengan nada bertanya.
Rangga Setra dan Surya Lodaya sedikit tertarik dengan pertanyaan pria itu. Ini dia pengkhianat. Nampak Dia pendekar mau Lodaya korban menunjukkan apa? mulutnya dan bersalaman dengan Dia pria bernama Saudara Mark. itu. Mark. Kami baru pertama kali menuju kerajaan Gajah Putih Ini karena Emily. di sana sering dilalui para penjelajah Nih, dan Mas, saudagar ini dia. berbagai bangsa. Ucap Rangga Setra. Dulu ya Tuan, namun sejak beberapa waktu lalu setelah peristiwa kekacauan yang menghancurkan kerajaan Gajah Putih wilayah itu sangat berbahaya bagi para saudagar. Saya pun sudah mereka. Padahal perniagaan kami dengan kerajaan Kampar sangat terjalin baik sebelumnya. Namun kini penguasa baru di kerajaan itu menimbulkan ketakutan kami. Terlebih mereka lebih banyak berhubungan kerjasama dengan pihak asing, Oh, dulu yaitu pengorbanan. bangsa Portugis. Bahkan Tuan berita terakhir terjadi perampasan 2 buah kapal yang turun berasal dari wilayah Pasundan di sepanjang perbatasan wilayah mereka. Jelasnya cukup panjang. Mendengar keterangan Datuk Maula, Rangga dan Surya beradu tatap. Begitupun Andini. Kini timbul kecemasan di hati mereka akan tetua Sandian dan rombongan para satria kota raja. Surya Lodaya memberi isyarat kepada Rangga Setra. Oh, terima kasih Tuan atas berita ini. Kami akan berhati-hati dan berpikir ulang untuk menuju Gajah Putih. Ucap Rangga. Baiklah Tuan, saya akan kembali ke kapal. Jika Tuan berkenan dan suatu saat berada di Pasai, saya dengan senang hati menerima kehadiran tuan-tuan di sana. Sambung Datuk Maula untuk pembicaraan dan undur diri. Setelah pria itu pergi, pendekar Surya Lodaya pun berbicara. Paman, aku mencemaskan keadaan Paman Sandian dan para satria. Sebaiknya kita pergi sekarang untuk memastikan keadaan mereka. Benar Gusti, aku pun merasakan hal yang sama. Selanjutnya pendekar Surya Lodaya dan rombongan pun segera bergegas kembali ke kapal mereka setelah membayar makanan. Kapal kembali meluncur menuju celah karang yang mereka dapatkan beritanya dari saudagar kerajaan Pasai. Bersambung. Bab 190 mencari para satria kota raja. Kapal melaju semakin mendekat ke arah perbatasan. Nampak di kejauhan 2 buah titik hitam terlihat di antara bentang cakrawala samudera. Pendekar Surya Lodaya berdiri di haluan kapal memandang ke arah 2 titik hitam yang merupakan celah karang yang bisa dilalui oleh kapal untuk masuk ke wilayah perairan Tantra. Rangga Setra menghampiri sang panglima. Mungkin itulah celah tebing karang yang dikatakan Datuk Maula, Gusti. Benar Paman. Dan tidak satu pun ada kapal yang melalui celah itu. Beberapa kapal yang kita temui tadi lebih banyak melintas ke arah sisi lain. Sambung Surya Lodaya. Pemuda itu kemudian memejamkan mata sejenak. Mata pendekar itu memancarkan cahaya kebiruan. Pandangan serat adamnya menembus jarak lautan hingga dapat melihat keadaan sekitar 2 tebing karang itu. Dilihatnya di antara kedua tebing terdapat 2 buah bangkai kapal yang hampir tenggelam sebagian dan dalam keadaan rusak serta sisa terbakar. Bangkai kapal itu tersandar di kedua sisi tebing. Aku melihat 2 bangkai kapal Paman. Sebaiknya kita pastikan keadaan isinya. Apakah itu bangkai kapal yang membawa para satria kota raja atau kapal lain? Aku khawatir itu bisa jadi sebuah jebakan para perompak. Ujar Rangga Setra. Aku dan Andini akan memeriksa bangkai kapal itu. Paman bersama yang lain sebaiknya menunggu di sini, dan kurasa perairan ini cukup aman. Rangga Setra mengangguk, kemudian mereka kembali ke dek kapal untuk menemui Andini. Apa yang Kanda lihat? Tanya Andini saat keduanya telah berada di ruangan. Pendekar Surya Lodaya kemudian menceritakan apa yang dilihatnya dan meminta Putri Andini untuk menemaninya memeriksa keadaan. Setelah mempersiapkan diri, keduanya pun turun dari kapal dan masuk ke dalam kapsul Ozer yang telah naik ke permukaan. Kapsul pun kembali tenggelam ke dalam laut dan melaju menuju tebing karang. Setelah kepergian kedua pendekar itu, Rangga dan Roro Ceni berdiri memandang laut dari Sampai yang paling jendela. indah kata. Entah kenapa, tiba-tiba Roro Ceni merasakan dadanya Dadanya, dan merasakan sesuatu paling ketika agak. melihat 2 bibit karang. Hal itu membuat Rangga Setra ingin bertanya karena Ini perubahan lawan orang. wajah istrinya. Dinda, ada apa?
Kau tampak seperti sedang merasakan sesuatu. Roro Ceni terlihat menghela nafas sejenak. Entahlah Kanda, melihat Iya, tebing boleh. karang dan gugusan bukit di kejauhan itu, hatiku Oke, tahu. seperti berdebar. Seakan apa Dinda? Oh, ini longgar. Tanya Rangga kembali. Seakan ada sesuatu yang menarikku dan mengingatkan aku. Sudahlah Kanda. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Jawab Roro Ceni. Rangga Setra mengernyitkan kedua alis matanya. Terlihat kedua mata istrinya itu seperti berair. Kau baik-baik saja, Dinda? Ucapnya seraya memeluk bahu Roro Ceni. Roro Ceni tersenyum dan mengangguk. Dirinya pun merasakan sebuah keanehan kenapa tiba-tiba timbul sebuah perasaan sedih dan tidak mengerti akan sebabnya. Rangga Setra kemudian mengajaknya keluar dari kapal sekedar menikmati hembusan lembut angin laut. Sementara putri mereka tampak tertidur pulas di depannya, didampingi dua pelayan. Pendekar Surya Lodaya dan Putri Andini telah keluar dari laut. Mereka menyusuri bebatuan dengan sangat hati-hati dan melihat sekelilingnya. Walau dalam keadaan hamil, langkah Andini tetap terlihat lincah mengikuti Surya Lodaya yang berjalan di depan. Tebing itu terlihat sepi tanpa ada gerakan satu manusia pun di sekitarnya. Pendekar Lodaya menajamkan pendengarannya. Tiba-tiba pemuda itu mengangkat tangannya kanannya dan berbisik kepada Andini. Ada seseorang di puncak bukit. Bisiknya seraya menunjuk ke sebuah celah yang berada di sisi lain puncak tebing. Tubuh keduanya kemudian merapat ke bebatuan. Dinda, tunggu di sini. Aku pastikan dulu Oh, ini tebing lebih. ini aman. Putri Andini mengangguk. Pendekar Lodaya kemudian bergegas bergerak di antara celah bebatuan. Kemudian tubuhnya melesat cepat ke udara menuju ke sisi lain tebing. Sementara di puncak tebing, dua orang anggota Gelang Dewa yang berada di celah pemantau. Melalui sebuah teropong mereka memperhatikan sebuah kapal berukuran sedang tengah berhenti. Kapal itu berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan menuju perbatasan perairan kita, kata seseorang yang memegang teropong. Oke. Kau lihat orang yang berada di atas kapal? Tampaknya tidak banyak orang terlihat. Kapal itu masih terlalu Pamit, jauh, kepala suku. tapi aku melihat dua bayangan manusia berdiri. Kau pantau terus. Jika mereka merapat ke perairan Santera, baru kita berikan tanda ke kapal pasukan kita untuk menyergapnya. Ucap kawannya. Tiba-tiba, yuk, DGH. Tubuh keduanya terkulai lemas saat Oh, beberapa jangan kata pukulan efek yang menghadang ada. pundak dan punggung mereka. Pendekar Lodaya yang mengejar belakang, tanpa mereka sadari mendengar percakapan keduanya dan langsung menunjukkan dua anggota Gelang Dewa itu. Surya kemudian memegang keduanya dengan sobekan kain hati. Mulut keduanya pun disumpah. Setelah menyaksikan Dia bahwa orang gitu kan. Katanya. mata mereka menuju setiap sudut kapal. Sebelum ditinggalkan, tampaknya di kapal ini telah terjadi pertempuran ganda. Benar. Tapi kemana mereka semua? Iya. Surya melihat keadaan lambung kapal. Kanda, lihatlah. Busur panah telah berhasil. Ya, itu adalah busur dan beberapa anak panah yang dijatuhkan tetua Syandian. Pendekar panah halilintar itu sengaja menjatuhkan busur itu selain untuk cara memberi isyarat agar para prajurit tidak gegabah juga berharap bisa meninggalkan petunjuk bagi siapapun yang menemukan kapal itu. Namun yang mengagetkan pendekar Lodaya dan Andini adalah terlihat oleh mereka potongan tubuh dan kepala manusia yang terbungkus tepuan kristal es lembah salju. Mereka saling bertatapan mata. Pedang lembah salju? Kenapa bisa berada di kapal ini? Ucap Surya. Hanya dua pedang yang bisa menimbulkan bekas seperti ini, Kanda. Pedang milikku dan ayah. Pekik Andini seakan tidak percaya jika pedang milik Raja Ebros ayahnya berada di tempat itu. Bukankah pedang itu menghilang bersama hancurnya tebing lembah salju, Dinda?
Selain menghadapi Mantangur, ada beberapa orang yang bertempur dengan pasukan Ozen. Mungkinkah di antara mereka berhasil membawa pedang itu? Ucap Andini. Jika benar demikian, celaka Dinda. Andai pedang itu jatuh ke tangan manusia berhati iblis, maka yang timbul adalah malapetaka. Dan orang yang membawa tetua Sandian dan prajurit kota raja dialah pemegang pedang itu. Tapi kita tidak menemukan mayat para prajurit. Hanya mayat ini, sambung Surya. Kita harus segera mencari keberadaan mereka Kanda dan merebut kembali pedang itu. Pendekar Lodaya kemudian membawa busur dan panah milik tetua Sandian dan bumerang Tong Ali. Setelah selesai memeriksa kedua kapal itu, mereka kemudian menemui dua orang yang telah dilumpuhkan sebelumnya. Surya membuka penyumpal mulut seorang anggota Gelang Dewa. Cik, siapa kau keparat? Berani menyerang kami? Kata orang itu walau dengan suara agak lemah karena pengaruh totok di tubuhnya. Kau tidak perlu tahu siapa kami. Katakan padaku kemana kelompok kalian membawa orang-orang yang berada di kedua kapal itu. Tanya Surya. Pria itu memandang kedua pendekar. Saat melihat Andini, dia tersenyum yang membuat gadis itu menjadi kesal melihat tingkahnya. Hei, jawab pertanyaan kami. Matamu malah jelalatan seperti itu. Prak! Sebuah sentilan jari Andini di tulang pelipis membuat mata pria itu berkedut dan meringis menahan sakit. Aduh, kau jangan terlalu galak, Tona. Ya, Iki. Pria itu menghentikan kata-katanya saat pisau salju Andini menempel di lehernya dan terasa sangat dingin hingga kulitnya seperti tersengat sesuatu. Jawab pertanyaanku. Siapa orang yang membawa pedang pemburu itu dan kalian bawa kemana para prajurit kerajaan kami? Pedang. Dan maksudmu kedua satu dan prajurit kerajaan? Kami hanya menangkap sekumpulan pendekar pecundang. Pria itu menjerit saat Andini kembali menyentil tulang hidungnya dan kini darah keluar dari hidungnya yang terasa remuk hanya dengan sebuah sentilan. Pendekar Surya Lodaya terkekeh melihat sikap istrinya itu. Sudahlah Dinda, hei, Kisanak. Kalau kau tidak ceritakan apa yang istriku tanyakan barusan, jangan salahkan aku jika dia akan membuat wajahmu makin tidak karuan oleh sentilannya. Kata Surya Lodaya. Pria itu dengan meringis kemudian menceritakan seluruh kejadian yang menimpa rombongan prajurit kerajaan dan kemana kelompok mereka membawanya saat ini. Setelah cukup memperoleh keterangan, Surya mengajak Andini pergi dari tempat itu. Baru 2 langkah pemuda itu berjalan. Biuk, biuk. Terdengar suara pukulan dan arangan kedua pria itu. Pendekar Lodaya menoleh ke belakang dan hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat Andini membuat kedua pria itu pingsan tak berdaya. Kau masih belum puas dengan kekesalanmu, Dinda? Mereka menyebalkan. Kanda jangan protes ya, ini bawaan bayi. Jawab Andini menggerutu. Surya Lodaya hanya terkekeh dan membiarkan Andini berjalan mendahulunya. Mereka kemudian memutuskan kembali ke kapal menemui Rangga Setra dan Roro Jeni. Setelah tiba di kapal, Surya menceritakan semua yang mereka peroleh saat menyelidiki tebing karang. Bagaimana rencana Gusti Panglima selanjutnya? Pendekar Lodaya terdiam sesaat. Aku dan Gali akan masuk ke wilayah mereka dan menyelidiki keberadaan tetua Sandian dan para prajurit. Namun kalian bertiga tetap mengawasi sekitar perairan. Jika melihat kelompok pasukan mereka, aku serahkan kepada Paman dan Andini. Dan jangan masuk ke wilayah mereka sebelum mendapatkan isyarat Surya Prabaritu. Baik Gusti, sambut Rangga Setra. Walaupun dirinya ingin menyertai pendekar Lodaya, Andini menghormati keputusan sang suami untuk tidak membawanya ikut serta menyusup. Tugasnya bersama Rangga untuk mengawasi perairan sekitar Tangerang adalah sebuah perintah dari pemimpin tertinggi wilayah itu. Menjelang malam tiba pendekar Lodaya dan Gali bergerak dengan kapsul untuk menuju Labuan Turi. Kapsul melesat cepat hingga sampai di bawah dermaga Labuan Turi. Setelah menemukan tempat aman untuk keluar, pendekar Surya Lodaya mengucuk kening putih Andini yang turut mengantar mereka. Jaga Paman Rangga dan yang lain.
Jika Dinda melihat isyaratku, segera menyusul. Baik, Kanda. Berhati-hatilah. Sambut Andini dengan memeluk suaminya. Setelah mengeluarkan Surya, Putri Andini pun kembali membawa kapsul Ozer ke dalam laut menuju kapal mereka. Pendekar Lodaya dan Galuh memandang suasana labuan ini dari sebuah tempat tersembunyi. Nampak dari kisah suasana masih terlihat ramai oleh